Baik lagi di Insert Pagi dan berikutnya kita punya update terkini dari kasus perceraian dari Nindi yang memang baru saja mengatakan bahwa ada KDRT di dalam pernikahannya dan dia kekeh untuk melakukan perceraian ini. Namun ternyata dari sisi suaminya malah justru ingin mempertahankan rumah tangga. Ya kita nggak pernah tahu apa alasannya, tapi yang pasti sebenarnya membangun rumah tangga kan butuh yang namanya cinta. Betul. Mungkin Askara setelah mengalami proses kasus narkoba kemarin, kepemilikan senjata api ilegal, berpikir untuk tetap mempertahankan rumah tangga bisa aja. Tapi ya kita akan lihat seperti apa perkembangannya, apakah KDRT ini akan berbuntut pada perpisahan keduanya. Kita lihat, ini dia liputannya pemirsa. Sidang perceraian antara Nindi dengan sang suami Askara masih terus bergulir. Ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 17 Februari kemarin, M. Musli, kuasa hukum Askara mengungkap jika proses mediasi dinyatakan gagal. Ia mengungkap jika pihak Nindi yang bersikeras ingin berpisah tidak mengindahkan keinginan sang suami yang tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya. Dari ya Mbak Nindi kan mau bercerai, dari Mas Aska masih belum mau bercerai, masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Kalau kepastian belum kita tulis ya, kan jawabannya masih 2 minggu ya. Ya perkiraan seperti yang saya bilang kemarin ya, karena ada 2 anak kan. Anak masih kecil-kecil, 8 tahun sama 4 tahun ya. Di tengah kasus narkoba yang membelit Askara, Nindi diketahui melayangkan gugatan cerai dan menyebut jika ia telah menjadi korban KDRT sang suami. Kepada media, Nindi menyampaikan secara tegas jika dirinya telah mengalami kekerasan dari Askara. Ia bahkan sempat menunjukkan sejumlah luka lebam pada bagian wajahnya. Jadi pada tanggal 18 Desember, saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam. Walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Tapi intinya yang saya terima dari Mas Aska itu mereka berada di ruangan berdua kan sedang berantem gitu aja. Tapi Mas Aska keluar nggak ada masalah kok. Jadi ada istilahnya ditangkis Mas Aska, terus Mas Aska keluar kamar gitu aja. Kejadian gitu dia nggak tahu. Terlanjur kecewa, pihak Nindi sempat membeberkan sejumlah perlakuan sang suami yang dinilainya kelewat batas. Ia bahkan menyebut sang suami telah memata-matai gerak-geriknya dengan meminta bantuan asisten rumah tangganya hingga mengambil sejumlah surat penting dari tangan Nindi. Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Askara. Istilahnya ya bukan mata-matai. Namanya suami sayang istri kan ya pengen tahu istrinya kemana sih. Wajar kan? Sedangkan pembantu sopir semua yang bayarin kan Aska semua. Itu kan istilahnya pembantu sama sopir Aska. Selain isu KDRT, retaknya hubungan mereka juga diwarnai dengan isu kehadiran orang ketiga. Atas hal ini, pihak Askara pun memberikan keterangan soal kabar yang beredar. Sebenarnya itu menunjukkan Mbak Nindinya tuh cinta banget sama Aska. Selingkuh itu apa sih? Coba cari pidananya. Ya kan? Selingkuh itu nggak ada. Pasal pidananya adanya perzinahan pasal 284. Perzinahan loh. Kalau saya dekat sama teman gitu, pergaulan mereka ini kan luas ya. Saya dengar memang Mas Aska pernah cerita, setelah tahun 2015-16 itu memang memberikan hadiah pada seseorang, keluarga artis juga sih. Nah, Mbak Nindinya cemburu gitu. Gitu aja kan tidak ada pelanggaran.